Selamat pagi semuanya. Nah, untuk pembelajaran fisika kali ini, nanti kita akan belajar tentang materi pengukuran, kemudian jangka sorong, kemudian mikrometer sekrup, dan angka penting. Nah, kita melanjutkan materi yang sebelumnya di LKPD 2. Nah, jadi tugas yang kalian sudah kerjakan, silakan nanti kita akan bahas setelah tahu nanti mana yang benar, mana yang salah. Nah, barulah itu menjadi ilmu bagi kalian ya. Baiklah, untuk hari ini kita cek dulu semangatnya ya. Ayo belajar fisika. Kita cek dulu konsentrasinya. Kalau Pak Guru bilang tepuk, baru tepuk ya. Tepuk 2. Tepuk 3. 3. Masih banyak yang belum konsen ini. Tepuk 2. Ya, dah ya. Tepuk bebas ya. Sumber belajarnya boleh kalian dapatkan dari video, boleh dari buku paket yang sudah difotokopi itu. Nah, setelah selesai nanti peta konsepnya, jadi apapun yang kalian bisa dapatkan nanti kita bahas di depan. Pembahasan di depan itu secara bergiliran ya, secara bergiliran. Nanti siapa yang merasa sudah tahu jawabannya lanjutkan, sehingga nanti terakhir kita akan dapatkan satu peta konsep yang benar isinya. Nanti sambil Pak Guru akan konfirmasi apakah sudah benar atau masih keliru. Bisa ya? Nah, Pak Guru kasih waktu dulu. Penyelesaian tugasnya hanya pengukuran saja. Dalam waktu 15 menit dah Pak Guru kasih waktu. Ayo mulai dah kerja. Classroom-nya dibuka dulu. Ayo HP-nya dikeluarkan, classroom-nya dibuka. Sumber belajarnya ada di LKPD 2. Ikuti langkah-langkahnya. Udah saling scan dah dengan temannya. Pakai Google Lens ya. Kegiatan inti dilaksanakan dengan langkah-langkah pembelajaran sesuai sintaks model Discovery Learning sebagai berikut. 1. Membuka Google Classroom di HP masing-masing, kemudian membuka tugas kelas dan membuka tautan lembar kerja peserta didik atau LKPD. 2. Mengikuti langkah-langkah belajar seperti yang tertera di LKPD tersebut. 3. Tahap stimulation dan problem statement dilakukan dengan cara menyimak video YouTube tentang peristiwa pengukuran dalam kehidupan sehari-hari. 4. Tahap data collection dilakukan dengan cara menonton video YouTube tentang materi sistem pengukuran. 5. Tahap data processing dilakukan dengan cara membuat peta konsep secara berpasangan kemudian menyerahkan tugas tersebut ke classroom. Pada tahap ini juga dilakukan kolaborasi seluruh murid dengan cara mengerjakan peta konsep di papan tulis secara bergiliran. 6. Tahap verification dilakukan oleh guru saat murid mengumpulkan tugas di classroom dan saat murid membuat peta konsep di papan tulis. 7. Tahap generalization dilakukan dengan cara meminta seorang murid untuk menjelaskan peta konsep yang telah ditulis bersama di papan tulis. Platform teknologi yang dimanfaatkan pada kegiatan pembelajaran ini adalah Google Classroom, Google Lens, dan channel YouTube. Google Classroom dimanfaatkan untuk mengelola kegiatan pembelajaran terkait penyampaian informasi melalui menu forum, tugas kelas, orang, dan nilai. Google Lens diperlukan oleh murid pada saat mereka men-scan QR kode untuk membuka tautan sumber belajar yang diperlukan saat mengerjakan LKPD.
Sedangkan channel YouTube digunakan sebagai media pengumpulan sumber belajar berupa video pembelajaran yang dibuat oleh guru. Pembelajaran kolaboratif dilakukan saat murid melalui tahap data processing dengan cara bekerja berpasangan untuk membuat peta konsep di buku catatan masing-masing dan bekerja bersama seluruh murid satu kelas secara bergiliran untuk membuat peta konsep di papan tulis. Pengukuran merupakan kegiatan membandingkan. Ada definisinya, yaitu membandingkan pasangan yang diukur dengan satuan dari atas ukurnya. Terus pengukuran ini ada contohnya adalah mengukur panjang Setelah pensil. murid merangkum materi pelajaran, kegiatan pembelajaran diakhiri dengan merefleksi pelaksanaan kesepakatan kelas. Pada tahap ini, guru memberi pujian kepada murid-murid yang telah melaksanakan kesepakatan kelas dengan baik dan mengingatkan agar terjadi peningkatan kualitas pembelajaran di pertemuan berikutnya.